Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar dari gula merah dan tepung tapioka. Kue ini rasanya enak, teksturnya lembut dan klemer-klemer, bahannya murah meriah, dan cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, kita siapkan 350 gram gula merah, masukkan ke dalam panci. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir, kita campur dengan gula merah. Setelah itu tambahkan 3/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Terakhir kita masukkan 1300 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Sekarang kita masak dulu santan dan gula sampai mendidih, sampai gulanya larut. Nah, ini jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut, matikan api kompor, lalu kita angkat larutan gula dan santan. Selanjutnya kita diamkan larutan gula dan santan sampai dingin suhu ruang. Sekarang kita siapkan loyang kotak ukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Kemudian kita oles dasar loyang dengan minyak sayur agar kuenya tidak lengket. Selanjutnya siapkan 500 gram tepung tapioka, kita masukkan ke dalam wadah atau mangkok mixing. Kemudian tambahkan 125 gram tepung beras. Lalu kita masukkan larutan gula merah dan santan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonan kuenya sudah tercampur rata ya. Siapkan saringan. Sekarang kita saring dulu agar adonannya halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan loyang. Kemudian masukkan 2,5 sendok sayur adonan kue, atau kalau ditakar kurang lebih sebanyak 125 ml. Atau bisa juga dituang sebanyak 3 sendok sayur, kalau ditakar beratnya sama dengan 150 ml. Sekarang kita kukus kue lapis tapioka selama 5 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 5 menit, sekarang kita masukkan lagi adonan kue lapis gula merah sebanyak 125 ml sampai 150 ml. Kemudian ini kita kukus selama 5 menit dengan api sedang. Selanjutnya, kita masukkan lapisan yang terakhir. Untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit ya, dengan api sedang. Nah, ini sudah matang ya. Sekarang kita angkat kue lapisnya. Selanjutnya kita diamkan dulu kue lapisnya sampai dingin, sampai set dulu ya. Nah, setelah kue dingin dan set, sekarang kita sisir dulu pinggiran loyang agar kuenya mudah dikeluarkan.
Nah, cakep ya kue lapis tapiokanya, warna gula merahnya cakep ya. Sekarang kita potong-potong menjadi 36 iris. Pertama, kita potong dulu kue lapis gula merah menjadi 3 baris. Setelah itu per barisnya kita potong lagi menjadi 12 iris. Nah, kalau di total jumlahnya kurang lebih 36 iris. Nah, ini kue lapis tapioka gula merahnya, lembut, lentur, rapi, dan warnanya cakep. Kemudian untuk ide jualan, kita masukkan kue lapis ke dalam box mika ukuran 12,5 x 9,5. Kita isi 2 iris seperti ini. Nah, ini tinggal kita jepret ya, lalu beri stiker atau nama toko di atas mika. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, kue lapisnya rapi, cakep ya. Warnanya juga bagus, bikin selera. Kelihatannya enak, tekstur kuenya lentur, klemer-klemer. Kue lapisnya bisa dikupas per lapis seperti ini ya. Aku paling suka kalau kue lapis makannya dikupas per lapis seperti ini. Rasanya enak, lembut, lentur, kenyal, dan manis. Ada wangi gula merahnya. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, hari ini aku mau membuat kue khas Manado yang enak, mudah dibuat dan murah meriah sehingga modalnya murah, cocok buat ide jualan atau bisa untuk ide kue kalau mau ada acara. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 325 gram gula pasir, masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 1300 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Supaya wangi, kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Sekarang kita masak dulu santannya agar kuenya tidak cepat basi. Kita masak sampai mendidih dan sampai gula larut. Nah, jika sudah mendidih ya dan gulanya sudah larut, sekarang kita angkat santannya. Setelah itu, kita diamkan santannya sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya, masukkan 300 gram terigu protein sedang. Kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian, tambahkan 100 gram tepung tapioka. Setelah itu, tambahkan santan yang sudah dingin suhu ruang. Kita masukkan dulu sebagian. Kemudian, ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur rata, kita masukkan sisa santan. Masukkan saja semuanya. Selanjutnya, ini kita aduk sampai rata. Sekarang kita saring dulu ya adonannya supaya halus dan tidak ada gerindil. Setelah itu kita bagi ya adonannya menjadi 2 bagian sama rata. Sekarang kita siapkan 30 gram coklat bubuk, kurang lebih 3 sendok makan munjung, lalu tambahkan 75 ml air hangat. Kemudian aduk rata sampai coklat menjadi pasta seperti ini. Setelah itu, masukkan adonan coklat
di satu bagian adonan kue balapis. Nah, ini sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu adonan coklat. Sekarang kita ambil satu bagian adonan kue balapis, kemudian tambahkan 75 ml air jus pandan suji. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Agar warna hijaunya tidak pucat, kita tambahkan sedikit pasta pandan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, sekarang kita sisihkan dulu adonan pandan. Selanjutnya, siapkan cetakan puding, ukurannya diameter 22 cm, tinggi 8 cm. Kita oles sekeliling cetakan dengan minyak sayur agar tidak lengket. Sekarang kita tuang 3 centong sayur adonan coklat kurang lebih 150 ml. Setelah itu kita pinggirkan dulu adonan coklat yang ada di bagian tengah ini. Ini aku bersihkan dulu ya dari adonan coklat karena aku mau isi dengan adonan pandan. Selanjutnya kita panaskan dulu panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan kue balapis. Ini dikukus selama 6 menit dengan api sedang. Nah, setelah 6 menit ya, sekarang kita tuang adonan pandan, isi sebanyak 3 centong sayur atau kurang lebih 150 ml ya. Nah, ini kita kukus lagi ya selama 6 menit dengan api sedang. Begitu seterusnya ya sampai adonan habis. Nah, ini sudah adonan yang terakhir ya. Kita masukkan 150 ml adonan pandan atau kurang lebih 3 centong sayur. Untuk lapis yang terakhir ini kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 25 menit, sekarang kita angkat kue balapisnya. Selanjutnya kita diamkan dulu kue balapis sampai set, sampai dingin suhu ruang ya. Nah, setelah kuenya dingin, sekarang kita keluarkan kue dari cetakan. Kita keluarkan kuenya dari cetakan, ditarik sedikit ya, agar kuenya mudah dikeluarkan. Nah, kue balapisnya cantik banget ya. Yuk kita potong-potong kuenya, bisa diiris jadi 20 bagian atau bisa juga dipotong menjadi 30 iris. Nah, seperti ini ya tampilannya, cantik sekali, lapisannya juga rapi. Nah, ini dia kue balapis Manado yang kita buat tadi. Tekstur kuenya lembut. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, manisnya pas, perpaduan aromanya pandan dan coklat enak dan wangi. Ini cocok ya buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng.
Halo, selamat datang di Lins Cake Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat kue lapis kanji atau lapis PP yang selalu laris manis di bakwan kue. Rasanya sudah pasti enak banget, irit bahan, cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan dulu 10 lembar daun pandan dan 12 lembar daun suji. Jika tidak ada daun suji bisa digantikan dengan pasta pandan secukupnya. Kita gunting kecil-kecil daun pandan dan suji, masukkan ke dalam mangkok blender. Kemudian tambahkan air secukupnya, kurang lebih 100 ml. Lalu kita blender hingga halus. Setelah itu saring jus daun pandan dan suji, lalu takar air jus pandan suji sebanyak 100 ml. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 250 gram gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 800 ml santan dari 1 butir kelapa. Sekarang kita masak santan dan gula hingga gula larut, tidak perlu sampai mendidih. Nah, ini jika gulanya sudah larut, kita matikan api kompor ya dan angkat santannya. Selanjutnya ini kita diamkan ya sampai dingin suhu ruang. Step berikutnya, siapkan di dalam wadah 375 gram tepung tapioka, lalu tambahkan larutan santan dan gula yang sudah dingin suhu ruang. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata. Santannya kita tuang secara bertahap. Aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, sekarang ini sudah tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Baru kita masukkan sisa larutan santan dan gula. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian. Ini untuk lapisan penutup kita ambil 150 ml ya. Lalu untuk lapis pandan kita ambil 500 ml dan untuk lapis putih takar sebanyak 600 ml. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 7 tetes pewarna makanan merah cabai, lalu diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 100 ml air jus pandan suji ke dalam 500 ml adonan. Kita aduk rata. Yang satu bagian lagi biarkan putih. Untuk pelapis kue kita takar sebanyak 150 ml ya. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 cm x 20 cm tinggi 4 cm. Oles dasar loyang dengan minyak sayur atau alas dasar loyang dengan daun pisang atau aluminium foil agar nanti kue lebih mudah dikeluarkan. Tuang adonan kue lapis putih ke loyang, bebas ya mau yang lapis putih dulu atau yang lapis pandan dulu. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus kue selama 6 menit untuk perlapis kue dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 6 menit, buka tutup panci kukusan dan tuang lapis pandan. Kemudian ini kita kukus lagi selama 6 menit. Begitu seterusnya ya sampai adonan habis. Nah, ini untuk lapis yang terakhir kita tuang adonan kue yang berwarna merah. Untuk lapis yang terakhir ini kita kukus selama 30 menit agar kue tidak cepat basi.
Nah, setelah dikukus selama 30 menit, matikan api kompor dan kita angkat kue lapis. Selanjutnya, diamkan dulu kue lapis kanji sampai dingin dan set dulu ya. Karena kalau masih panas, kue masih lembut dan susah dipotong. Ini aku diamkan semalaman ya. Sekarang kita sisir dulu pinggiran kue. Sekarang kita potong kuenya dengan spatula plastik atau dengan pisau yang dibungkus dengan plastik. Untuk per baris kue kita potong menjadi 5 atau 6 bagian. Nah, ini contoh potongan kue lapis kanjinya. Untuk ide jualan bisa dikemas dalam box tin wall 750 ml, bisa muat 8 sampai 16 potong kue. Nah, sekarang kita cobain yuk. Kue dan warnanya cakep banget. Wangi pandannya tahan lama karena menggunakan pandan asli. Warna hijaunya juga cakep. Teksturnya lembut, kenyal-kenyal, klemer-klemer seperti ini. Tekstur kue lapisnya bagus sekali, bisa ditarik pelapis seperti ini. Dan rasanya enak banget. Aku paling suka kalau makan kue lapis kanji ini ditarik pelapis seperti ini ya. Nah, selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lins Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya dengan cara klik icon lonceng.